Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adik-adik semuanya, apakah di sini ada yang tahu apa itu lambang negara kita? Ya, benar sekali. Lambang negara kita adalah Pancasila. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di papan tulis berikut ini. Pasti kalian tidak asing dengan gambar yang ada di papan tulis ini, karena gambar ini hampir di sekolah-sekolah semuanya ada, termasuk di kantor, di perpustakaan, di ruang guru, di ruang BK, dan masih banyak di tempat-tempat lainnya. Bapak akan menjelaskan apa itu Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kata Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Panca berarti 5 dan Sila berarti prinsip atau asas. Kenapa kita harus bangga dengan Pancasila? Kita harus bangga dengan Pancasila karena yang pertama yaitu Pancasila menyatukan bangsa yang beragam. Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa. Lalu yang kedua, Pancasila mencerminkan nilai luhur bangsa. Setiap sila mengajarkan nilai-nilai kebaikan seperti kepercayaan kepada Tuhan, menghargai sesama, cinta tanah air, demokrasi, dan keadilan sosial. Dan yang ketiga, Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya aturan, tapi cerminan cara hidup dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang sudah ada sejak dulu. Keempat, Pancasila menjaga perdamaian dan kerukunan. Dengan adanya Pancasila, kita bisa mengajarkan atau diajarkan untuk hidup saling rukun, saling menghargai, dan menghindari perpecahan. Dan yang terakhir, Pancasila membedakan Indonesia dari negara lain. Setiap negara punya dasar dan ideologinya masing-masing. Tetapi Pancasila adalah identitas negara kita khas yang menjadi Indonesia unik dan dihormati di dunia. Itulah mengapa kita semua harus bangga dengan lambang negara kita. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya Bapak akan menjelaskan kelima sila yang ada di dada burung Garuda. Untuk yang pertama yaitu coba kita perhatikan di papan tulis itu ada bintang yang artinya ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa yang bermakna yaitu bangsa Indonesia mengakui bahwa Tuhan itu ada dan Maha Esa atau satu. Setiap warga negara bebas memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya masing-masing, menghormati perbedaan agama dan kepercayaannya, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Bapak akan menerapkan contoh sila pertama. Yang pertama yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, tidak mengejek agama lain karena itu sesuatu perbuatan yang dilarang dan berdosa. Yang keempat, ikut menjaga ketenangan saat orang lain beribadah. Jadi ketika orang lain sedang sholat, sedang beribadah, sedang berdoa, hendaknya kita tidak boleh untuk mengganggunya. Lalu yang di sila kedua, coba kita perhatikan di papan tulis yaitu ada rantai yang artinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Bapak akan menjelaskan maknanya yaitu satu, menghargai hak dan martabat setiap manusia. Yang kedua,
bersikap adil kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Bersikap adil terhadap teman, terhadap guru, terhadap teman main, orang tua, adik, kakak, dan semuanya kita harus bersikap adil dan tidak membeda-bedakan. Yang ketiga, berperilaku sopan, beretika, dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Kita sebagai siswa SD yang baik harus berperilaku sopan kepada semuanya, baik kepada guru, kepada teman, atau kepada orang tua kita. Dan yang keempat, menolong sesama dan tidak menyakiti orang lain. Bapak akan memberikan contoh penerapan dari sila kedua ini. Yang pertama yaitu menolong teman yang sedang kesulitan. Jadi ketika teman kita ada yang kesusahan, kita wajib membantunya. Yang kedua, menghormati orang tua, guru, dan sesama. Ketika kita melewati orang tua yang lebih tua dari kita, hendaknya kita memberi salam. Yang ketiga, tidak membuli teman, yaitu kita tidak perlu mengejek, menganiaya teman, atau dan semacamnya. Yang keempat, bersikap adil saat bermain atau belajar bersama. Jadi ketika kita bermain sama teman-teman, ketika kita melihat teman kita tidak main, kita ajak, ayo kita main, biar dia senang. Kemudian kita perhatikan di papan tulis itu ada pohon beringin. Itu adalah sila ketiga dari Pancasila. Sila ketiga sendiri memiliki makna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, meskipun berbeda suku, berbeda agama, budaya, dan bahasa. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi, kita perlu mementingkan kepentingan bersama, janganlah kita mementingkan kepentingan kita sendiri. Dan cinta tanah air serta bangga menjadi orang Indonesia, tidak mudah terpecah belah oleh perbedaan. Bapak akan menerapkan contohnya dari sila ketiga. Pertama, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Ikut upacara bendera dengan tertib dan khidmat atau khusyuk. Menghargai budaya daerah lain dan tidak menyebarkan kebencian atau permusuhan di dalam negara kita. Selanjutnya, sila keempat, di situ coba kita perhatikan di papan tulis ada kepala banteng, yang artinya atau silanya yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bapak akan menjelaskan maknanya, yaitu keputusan bersama harus diambil melalui bermusyawarah. Jadi keputusan itu harus diambil secara berkelompok dan bermusyawarah. Kedua, mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain dalam diskusi atau rapat. Yang keempat, wakil rakyat harus menjalankan tugas dengan bijaksana dan jujur. Dan kemudian Bapak akan memberikan contohnya dari sila keempat, yaitu pertama, bermusyawarah dengan teman saat memilih ketua kelas. Yang kedua, mendengarkan pendapat teman saat bekerja kelompok. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak diri. Yang keempat, menerima hasil keputusan bersama dengan lapang dada. Dan di sila yang kelima, yang terakhir, di situ coba kita perhatikan ada padi dan kapas. Sila kelima Pancasila yang kelima ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi semuanya di Indonesia itu harus adil, yang bermakna semua orang berhak diperlakukan dengan adil tanpa membeda-bedakan. Kedua, kesejahteraan dan kemakmuran harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, menghargai hak orang lain dan tidak mengambil milik orang lain. Jadi, yang bukan milik hak kita tidak boleh diambil.
jika kita ambil, sama saja kita mencuri. Yang keempat, peduli terhadap lingkungan dan sesama. Jadi kita juga harus peduli terhadap lingkungan sekitar. Contohnya tidak membuang sampah sembarangan dan tidak mengotori kelas ataupun halaman sekolah kita. Kemudian Bapak akan memberikan contoh penerapan dari sila kelima. Coba perhatikan, yang pertama, membagi makanan atau minuman secara adil. Lalu yang kedua, tidak mengambil hak teman, misalnya tidak menyerobot giliran ketika teman dan kita sedang mengantri, hendaknya kita tidak menyerobot antrian teman. Dan yang ketiga, menjaga fasilitas umum bersama. Contohnya seperti sapu, kursi, meja, papan tulis, tempat sampah, dan lain-lain. Itu semuanya harus kita jaga dan tidak kita rusak. Dan yang terakhir yaitu membantu teman yang kurang mampu tanpa merendahkan. Misalnya teman kita tidak memiliki pensil dan kita memiliki 2 pensil, bagilah 1. Yang kedua, ketika teman tidak memiliki penghapus, maka pinjamkanlah, dan seperti itu seterusnya. Jadi, anak-anakku semua, itulah penjelasan dari makna lambang negara kita, yaitu Pancasila yang bergambar burung Garuda. Coba kita sebutkan sama-sama Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah pembelajaran materi tentang Pancasila kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, hendaknya kita berdoa secara masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita cukupkan pembelajaran materi tentang Pancasila pada hari ini. Nanti kita akan sambung di lain hari. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.